Halo teman-teman, yuk belajar bareng aku. Mengenal apa itu? Polinitrogen. Nitrogen merupakan unsur kimia yang dominan karena keberadaannya yang masif di udara, sekitar 78% volumenya, dan di organisme hidup sebagai unsur penting dalam protein dan asam nukleat, terlibat dalam siklus nitrogen di alam. Nama nitrogen berasal dari istilah Latin nitrum dan istilah Yunani nitron genes, yang berarti pembentuk nitre. Senyawa polinitrogen atau PNC, yang juga disebut sebagai modifikasi alotropik nitrogen, yaitu senyawa yang hanya terdiri dari atom nitrogen. Pada tahun 1772, dua senyawa sederhana namun luar biasa yang mengandung nitrogen diisolasi oleh beberapa ahli kimia besar, nitrogen molekuler N2 dan dinitrogen oksida N2O. Sejak saat itu, nasib dan penerapan kedua gas alam yang berumur panjang ini sangat erat kaitannya dengan kemajuan luar biasa dalam ilmu kimia dan kesejahteraan masyarakat. Nitrous oksida ditemukan oleh Priestley setelah mereduksi NO dengan campuran F atau Fe-GrS dan kemudian dikenal sebagai gas tertawai karena banyak penerapannya yang bermanfaat, antara lain dalam bidang kedokteran dan industri makanan. Pada tahun yang sama, tahun 1772, dinitrogen pertama kali diisolasi dalam bentuk murni dari udara secara independen oleh Rutherford dan Scheele dan Cavendish. Senyawa polinitrogen hanya mengandung atom nitrogen dan diperkirakan memiliki sifat yang tidak biasa. Yang paling penting diantaranya adalah endotermisitas tinggi, produk pembakaran propelan hijau hanya berupa gas N2, kepadatan tinggi, nilai ISP tinggi bila dibandingkan dengan yang lain, monopropropelan atau bipropelan, dan kecepatan detonasi tinggi. Senyawa yang mengandung spesies polinitrogen dianggap sebagai bahan ideal dengan kepadatan energi tinggi karena pelepasan energi yang signifikan pada transformasi atom nitrogen berikatan tunggal atau ganda menjadi nitrogen molekuler N2. Akibatnya, bahan tersebut sangat tidak stabil dan memerlukan teknik sintesis khusus. Jika semua senyawa nitrogen terdiri dari 3 atau lebih atom nitrogen yang terikat secara kovalen, kita menyebutnya sebagai senyawa polinitrogen, berbeda dengan molekul N2 yang mempunyai 2 atom yang terikat secara kovalen. Beberapa senyawa polinitrogen yang energetik telah diprediksi akan bermetastabil pada tekanan ruangan, namun hanya sedikit yang berhasil disintesis dan masih sangat tidak stabil. Pada tahun 1992, terobosan dibuat ketika Mailhut dan kawan-kawan meramalkan keberadaan struktur kristal nitrogen kubik Gauss ke CGN murni berikatan tunggal dan menunjukkan bahwa struktur tersebut stabil secara termodinamika pada padatan molekul N2 di atas 50 GPa. Ini adalah pertama kalinya senyawa polinitrogen ditemukan berada dalam keadaan stabil secara termodinamika yang hanya berlaku pada tekanan tinggi. Termotivasi oleh prediksi teoretis ini, pada tahun 2004 Hermans dan kawan-kawan berhasil mensintesis CGN pada 110 GPa dan 2000 Kelvin. Sayangnya, fase CGN nitrogen kembali ke bentuk molekul ketika tekanan dilepaskan di bawah 40 GPa. Upaya selanjutnya untuk memulihkan CGN pada kondisi sekitar tidak berhasil. Sampai sekarang, hanya beberapa golongan senyawa yang mengandung spesies polinitrogen homonuklear yang distabilkan pada kondisi sekitar seperti azida atau N3, diazenida dan pernitrida, pentazolat, garam pentazenium, dan yang terbaru miligram 2N4 yang mengandung cis tetranitrogen. Penerapan tekanan memungkinkan stabilisasi spesies nitrogen polimer baik dalam polimorf nitrogen seperti CGN dan BPN atau dalam senyawa dengan logam. Lalu senyawa apa saja yang termasuk ke dalam senyawa polinitrogen? Salah satu senyawa polinitrogen yang paling banyak dipelajari adalah anion N3, juga dikenal sebagai anazida. Anion azida, dalam kurung, N3, adalah rantai ikatan ganda linier dari 3 atom nitrogen. Radikal azida netral memiliki afinitas elektron positif yang besar sebesar 2,69 ekuivalen, yang membuat anion azida N3 lebih disukai secara energetik. Azida N3 adalah bagian dari berbagai senyawa anorganik dan organik. Ia juga dapat terikat secara kovalen dengan molekul yang lebih besar seperti pada triazida sianurat. Perpindahan muatan dari kation logam ke anion azida membantu menstabilkan alkali azida Rn3, di mana R adalah kation logam alkali.
Kandungan nitrogen yang agak rendah pada alkali azida dan ikatan ganda N-strip N antara atom nitrogen mengurangi kepadatan energinya, namun juga meningkatkan stabilitasnya. Selanjutnya ada senyawa siklo N5 yang merupakan salah satu senyawa dengan kandungan nitrogen tertinggi yang berhasil disintesis baru-baru ini yang memiliki cincin planar bermuatan negatif yang terdiri dari 5 atom nitrogen. Metode utama untuk memproduksi N5 yang berdiri sendiri adalah melalui pembelahan ikatan CN dalam aryl pentazol, diikuti dengan menstabilkan anion dengan berbagai kation lain seperti hidronium, amonium, atau air serta kation logam seperti natrium, klorida, kobalt, besi, atau mangan. Yang ketiga, ada senyawa N4. Cacace dan kawan-kawan mengamati spesies N4 netral dengan reduksi 1 elektron dari kation gas N4+ dengan spektroskopi massa netralisasi reionisasi. Kation gas N4+ yang digunakan untuk mensintesis molekul ini adalah kompleks van der Waals yang terikat lemah dan diketahui terbentuk dalam pelepasan nitrogen. Dengan mengamati puncak massa 15N2 dan 14N2 ditemukan bahwa keduanya membentuk kompleks rantai terbuka N4 yang terikat lemah. Rennie dan Mayer mampu membuat dan hasil perhitungan absisi mereka menunjukkan bahwa N4 berasal dari keadaan tereksitasi kuartet N4+. Lebih jauh lagi, energi netralisasi yang dihitung menunjukkan bahwa N4 yang diamati tidak mungkin merupakan kompleks van der Waals yang terikat lemah, dalam kurung, N2, 2. Yang keempat, ada senyawa rantai N5+. Salah satu terobosan besar dalam kimia polinitrogen adalah keberhasilan sintesis kation rantai N5+ oleh Christe dan kawan-kawan pada tahun 1999. Christe mencatat bahwa dalam merancang proses sintesis untuk senyawa polinitrogen yang sangat eksotermik, penting untuk memastikan bahwa bahan reaktan awal sudah tersedia memiliki ikatan yang lemah, muatan formal yang diperlukan, dan ligan yang sesuai yang memungkinkan terjadinya reaksi penggan dengan yang eksotermik dan mudah. Kation N5 dihitung memiliki panas pembentukan yang tinggi dengan dekomposisi yang cukup besar penghalang di atas 0,86 ekuivalen per molekul. Yang kelima, ada senyawa N6. Workentin dan kawan-kawan pernah mensintesis anion N6 dari reaksi dengan radikal N3 dan N3 dalam asetonitril berdasarkan puncak serapan luas pada 700 nanometer dan puncak I pada 1842 cm-1. Strukturnya sebenarnya adalah kompleks N3 dan N3 yang terikat lemah. Analog benzena N6 diperkirakan mengandung frekuensi imajiner dalam spektrum getaran. Namun ia dapat distabilkan dengan membentuk ikatan kovalen koordinat dengan oksigen. Beberapa molekul N6 lainnya telah diteliti, tetapi 2 molekul yang paling disukai secara energetik adalah rantai N6 dengan simetri C2H dan molekul N6 yang berbentuk perahu putar. Salah satu contoh reaksi dari polinitrogen yaitu sintesis pertama kation N5 dilakukan pada suhu 78 derajat Celcius oleh Zarko pada tahun 2010. Melalui reaksi berikut, garam yang dihasilkan dikarakterisasi secara rinci melalui Raman dan nuklir magnetic resonance spectroscopy. Ditemukan bahwa senyawa dapat disimpan pada suhu kamar tetapi mampu bereaksi secara eksplosif dengan air dan zat organik. Segera, sebagai hasil penelitian ekstensif, garam N5 plus F6 disintesis yang stabil hingga suhu 60 derajat Celcius dan tidak sensitif terhadap benturan. Diikuti dengan sintesis garam lain yang stabil secara termal pada suhu hingga 50-60 derajat Celcius, N5 F5 dan N5 byte, dalam kurung, CF3, 4. Disimpulkan bahwa rendahnya kestabilan termal garam yang mengandung kation N5 disebabkan oleh kestabilan kation itu sendiri. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami. Sehat selalu dan terima kasih.